Sayyidina Salman Al-Farisi itu pernah satu kali tidur di bawah pohon, ya, di pinggiran jalan. Lalu Sayyidina Abu Hurairah lewat dalam satu jalan, kebetulan melihat ada orang tidur di bawah pohon. Kebetulan karena waktu itu siang, matahari cukup terik mataharinya, akhirnya Salman Al-Farisi menutup mukanya ini. Namun karena ditutup bahagian atasnya, bahagian bawahnya itu ada yang terkena matahari. Akhirnya Abu Hurairah mencoba untuk membantu yang tidur ini. Awalnya nggak tahu Abu Hurairah ini yang tidur adalah Salman Al-Farisi. Akhirnya ditutupkan kakinya Salman dengan kain yang tersisa. Ketika digerakkan kainnya, terbangun Salman Al-Farisi. Ketika dibangun, Salman, kata Abu Hurairah terkejut, apa yang kau lakukan? Dengan Salman ini adalah orang yang bukannya orang miskin. Salman ini orang yang cerdas. Salman ini adalah termasuk pemimpinnya sahabat. Salman ini termasuk orang yang berada, bukan orang miskin. Dilihat oleh Sayyidina Abu Hurairah, apa yang kau lakukan wahai Salman? Kenapa kau tidur di sini? Bukankah kau punya rumah? Bukankah kau gini-gini? Kata Salman Al-Farisi, tawadhu'an lillah ya Abu Hurairah, tawadhu'an lillah. Aku mencoba diri untuk supaya bisa tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Abu Hurairah. Ma'ada tadi Salman Al-Farisi mengatakan tawadhu'an lillah, aku tawadhu'an lillah. Sampai pernah satu kali dikatakan Salman Al-Farisi itu pernah berjalan. Beliau kebetulan agak menutup wajahnya, nggak terlalu menampakkan wajah beliau, jalan di pasar. Karena memang Salman Al-Farisi ini orang yang cukup badannya cukup kekar, kuat. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Tafadhal kedua. Masya Allah. Masya Allah. Kita ucapkan selamat datang. Ini yang di sebelah saya ini Habib Sulaiman Fadak. Beliau berasal dari Jawa Timur, Madura. Tapi beberapa waktu belakangan beliau sudah tinggal di Cirebon. Sempat mengajar di pondoknya Habib Quresh Baharun di Cirebon, di Kuningan. Cukup lama bersama kita di Darul Mustafa, bersama belajar sama Sayyidil Umar. Bahkan saya datang ke sana, beliau udah ada. Saya balik pulang ke Medan, saya balik lagi, beliau masih ada. Saya pulang lagi, beliau masih di sana. Ini cukup lama di Hadramaut di Darul Mustafa. Dan alhamdulillah barusan tadi sore, dan belum sampai ke rumah, belum sampai ke hotel pun sudah datang ke sini. Masya Allah. Nanti kita akan mintakan nasihat beliau sedikit untuk kita semua. Mudah-mudahan insya Allah menambah keberkahan di majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Walihada hadirin, Sayyidina Salman Al-Farisi itu dikatakan ketika datang pergi ke pasar agak menutup kepalanya, nggak terlalu kelihatan, tapi badannya kekar. Ada satu orang nggak kenal sama beliau. Lalu ada satu orang ini menganggap beliau ini tukang ngangkat barang. Jadi ada satu orang di pasar ketika itu sedang beli barang yang cukup banyak, ya. Jadi memang di pasarnya di zaman dahulu itu ada orang yang biasa dibayar-bayar untuk ngangkat-ngangkat barang, tolong-tolong ngangkat barang. Walhasil ketika itu dianggap Sayyidina Salman Al-Farisi ini karena pakaiannya yang biasa-biasa saja, itu disuruh untuk ngangkat barangnya belanjaan orang ini. Tapi dia nggak tahu itu bahwasanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Tapi subhanallah ya, tipnya bersihnya hatinya mereka para sahabat, didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa seakan-akan mengatakan ini Salman Al-Farisi ini bukan orang sembarangan ini yang diperebutkan oleh Muhajirin dan Ansar, ya. Orang-orang Muhajirin itu memperebutkan Sayyidina Salman, orang-orang Ansar juga memperebutkan Sayyidina Salman. Ketika di perang Khandaq, ide yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi itu menyebabkan peperangan Khandaq itu dimenangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Saking senangnya Rasulullah dan para sahabat ketika itu, sahabat Muhajirin bilang, Salman ini dari bagian kami. Karena memang Salman Al-Farisi berasal daripada negeri Faris, Persia. Orang Muhajirin bilang, Salman ini orang Muhajirin.
Kenapa? Dia sama-sama hijrah walaupun kami dari Mekah, tapi dia dari Faris, dari Persia. Sama-sama orang yang hijrah. Kata orang Ansor enggak. Muhajirin itu orang Mekah saja. Selain orang Mekah, pokoknya orang Ansor. Berebut ini Muhajirin dan Ansor. Lalu Nabi SAW menengahkan. Seakan-akan Nabi bilang, Salman itu bukan Muhajirin, bukan juga Ansor. Salman minna ahlul bait. Salman itu adalah dari golongan kami ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika berjalan ini Salman diminta untuk ngangkat-ngangkat barang, beliau Masya Allah bawa saja tanpa ada seakan-akan mengatakan saya ini orang yang mulia, saya jalan. Sampai ketika sudah diangkat barangnya itu, barangnya cukup banyak, berat pula. Sampai di jalan ada satu orang dan beberapa orang itu berkumpul kenal sama beliau. Wahai Amiruna, ya Amiruna katanya. Pemimpin kami. Bilang untuk Salman. Loh, ini yang punya barang di sebelahnya. Hah? Kok dipanggil-panggil pemimpin ini? Kok dipanggil-panggil Amir ini? Siapa ini orang? Yang punya barang tanya, siapa ini orang? Loh, ente gak tahu, ini Salman Al-Farisi katanya. Hah? Orang yang sangat dekat sama Nabi Muhammad, sahabat yang sangat dekat sama Rasulullah. Hah? Waduh, salah minta tolong sama orang saya ini katanya. Akhirnya ini orang yang punya barang udah mulai nggak enak. Boleh nggak? Biar aja saya bawa, jangan kamu yang bawa. Enggak. Saya sudah niat dari awal mau nolong kamu, saya akan antar barang kamu ini sampai ke rumah kamu. Akhirnya diantar sampai ke depan rumah. Ketika sudah sampai di depan rumah, mau diambil sama yang punya rumah, jangan. Kamu masuk duluan, nanti saya akan antarkan sampai ke dalam rumah kamu. Ada tarbiyahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.